Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imam Asyari. Saya sebagai admin di C15 Production. Hari ini kita akan membedah atau kita akan room tour di C15. Sebenarnya di C15 itu apa saja di dalamnya, ngapain saja, terus apa produk yang dihasilkan. Mari kita langsung cek saja. Yuk, check it out. Bam. Sekarang kita sudah berada di ruangan C15, salah satu ruangan yaitu ruangan untuk membuat desain atau SPK. Jadi sedikit menjelaskan bahwa sebelum masuk ke produksi C15 yaitu pembuatan SPK. SPK adalah surat perintah kerja yang dimana di dalam SPK tersebut adalah berisi seperti nama konsumen, keterangan bahan, warna, kemudian detail ukuran, terus jumlah yang dibutuhkan, misal panjang atau panjang lebar, dan masih banyak lagi gitu. Jadi intinya SPK itu sangat penting bagi nanti saat produksi. Mari kita langsung saja lihat produk tempatnya. Oke, kita masuk di tahap awal ya. Di tahap awal ini yaitu proses pembuatan SPK. Apa itu SPK? Surat perintah kerja. Itu yang berisi tentang desain dan kebutuhan dari konsumen seperti apa. Jadi langsung saja kita ke proses editingnya. Oke, hal yang perlu dilakukan untuk yang pertama adalah kita mengisi form pertama yaitu customer atas nama siapa di sini, kemudian material atau bahannya namanya apa, kemudian PO yang di sini urutan berapa, warna apa saja yang tersedia, bahan yang diberikan dari konsumen, terus ada date atau tanggal masuk orderan, kemudian style atau model yaitu gamis di sini, dan polanya juga seperti apa. Kemudian di sini ada deadline dan juga ada deadline max dari kita untuk konsumen sampai tanggal berapa. Setelah itu kita juga membuat di sini ada namanya gamis cewek dan keterangan detail tentang, ada juga label di sini, cara antar kantong, memakai sepatu jenis apa, kemudian di sini juga ada keterangan manset dan juga ada snap. Intinya di sini diberikan keterangan detail supaya dalam proses produksi itu lebih mudah. Dan juga di sini ada bahan, ada berapa yard atau berapa roll, dan juga nanti jadikan baju ada ukuran seperti ini, M berapa nanti, L juga berapa, balik XL, dan di sini dikasih total. Tak lupa yang di bawahnya lagi ada size chart. Nah, size chart ini tujuannya adalah untuk mengukur panjang dan lebar, terus panjang tangan, dan banyak lagi di sini di bagian QC, sehingga SPK ini lebih lengkap dengan adanya gambar, keterangan, ukuran juga, dan di sini ada size chart lengkap. Terus dan juga nih ditambah ada keterangan lainnya seperti tambahan handtag dan juga label. Yap, seperti itulah proses SPK, pembuatan SPK di tahap awal. Ya, seperti itulah proses dari pembuatan SPK. Dan di sini ada SPK yang sudah jadi, kita akan membuatnya, yaitu tadi salah satu gamis, nanti kita akan membuatnya di produksi, sehingga SPK ini berlaku untuk produksi, terus di QC juga, bahkan di finishing, yang sehingga setiap divisi mempunyai data masing-masing agar lebih mudah dan lebih maksimal dalam pengerjaannya. Langsung saja kita ke tahap produksi. Yap, ini adalah tahap kedua, yaitu tentang pemotongan bahan. Nah, dalam pemotongan bahan itu ada beberapa step yang perlu dikerjakan. Yang pertama yaitu mulai dari relax bahan. Fungsi dari merelax adalah supaya bahan yang dikerjakan itu tidak menyusut gitu. Kemudian yang kedua yaitu proses penggambaran sesuai dengan produk yang mau dipotong. Gambar ketiga yaitu proses pemotongan. Nah, yang ketiga baru proses pemotongan. Kemudian yang terakhir yaitu proses penyerian atau membuat satu paket, misal ukuran L dari tangan, badan, kerah, aksesoris lainnya menjadi satu seperti itu. Dan ini adalah salah satu step, yaitu penggambaran pola untuk suatu kemeja. Jadi sebelum dipotong pun ini perlu digambar dahulu, dan ini adalah prosesnya.
untuk salah satu penggambaran sebelum proses potong. Oke, dan kita akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu proses produksi atau proses jahit. Jadi kita langsung saja ke lantai 2. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, proses jahit. Nah, proses jahit ini ada beberapa step, yaitu yang pertama ada jahit, kemudian obras, ada juga overlock atau kam, dan juga ada rantai. Nah, ini adalah salah satu proses jahit, yaitu proses obras, yaitu menggabungkan antara badan depan, belakang, atau mungkin tangan juga, kayak gitu. Dan di belakangnya di sini ada jahit, yaitu hemming bawah, menstick. Proses stick ini adalah supaya bagian bawah itu menjadi rapi dan tidak terdapat sisa-sisa bahan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini akan rapi ya, belakang juga. Nah, menghindari kalau namanya bahan kan kadang ada yang seperti ini. Maka dari itu dibuatlah proses jahit hemming atau stick seperti ini supaya lebih rapi dan juga kuat, kayak gitu. Nah, setelah proses jahit ini jadi dan membentuk sebuah baju, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tentang QC atau quality control. Langsung saja kita ke bagian QC. Oke. Lalu apa saja sih langkah yang harus dilakukan QC dalam mengecek sebuah produk? Mari kita langsung saja mengecek. Untuk yang pertama yaitu mengecek tentang kerah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu lebar badan. Kemudian kita ukur sudah sesuai atau belum. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu panjang tangan. Seperti ini. Dan ya, kita ukur lagi. Ya, berarti sudah sesuai. Yang terakhir yaitu panjang badan dari atas, berarti pundak sampai ke bawah. Nah, ya seperti itu. Dan untuk paling yang terakhir itu detail tentang jahitan, sudah sesuai atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu step dalam mengecek dalam sebuah produk. Karena dari urutan ini pun masih tetap ada beberapa titik yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Dan ini adalah sebuah cara mengecek, cuma hanya sekilas. Sebenarnya kalau diperdalamin itu masih banyak sekali yang harus dicek. Bisa jadi nanti mulai dari bahan, ada yang reject atau tidak, terus ada yang belang atau tidak, dan masih banyak lagi. Terus setelah QC ya, QC kan sudah selesai nih. Apa sih langkah selanjutnya untuk dalam sebuah proses produksi? Ingin tahu? Ingin tahu banget? Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke proses ironing atau setrika. Mari kita langsung saja ke setrika. Oke, jadi sebelum masuk ke tahap setrika, sebenarnya ada satu tahap lagi yang ketinggalan, yaitu proses buang benang. Seperti apa? Mari kita langsung lihat hasil. Nah, ini adalah proses buang benang. Sudah jelas banget ya, buang benang adalah untuk merapikan hasil sisa-sisa produksi supaya benang yang ketinggalan
yang masih kelihatan kayak gini nih contohnya, nanti dibuangi supaya hasilnya lebih rapi dan eksklusif. Nah seperti itu, dari atas sampai bawah, intinya benar-benar dibersihkan sampai nggak ada sisa-sisa benang yang ketinggalan. Nah itu adalah tahap buang benang. Setelah tahap buang benang ini selesai, kita kumpulkan dalam sebuah karung atau wadah kotak seperti ini. Nanti kita masuk ke tahap setrika atau ironing, dan langsung saja kita ke lokasinya. Oke, jadi kita memasuki tahap ironing atau setrika. Dari tadi yaitu proses buang benang, dan ini yang sudah dibuang benang ya, kita lanjut ke tahap setrika atau ironing. Nah bisa kita lihat di sini produk gamisnya yaitu seperti ini, dan masih kita lihat bersama yaitu bagian sini masih ada kerutan-kerutan. Nah maka dari itu proses setrika ini adalah untuk merapikan kerutan-kerutan ini atau melintir supaya dia flat dan lurus seperti itu. Mungkin kita langsung coba saja ya untuk menyetrika gamis ini kepada Mas Ganteng. Yuk Mas Isum, kita lihat dan kita coba untuk membuat gamis ini biar lebih rapi lagi area kerah gitu. Nah pada setrika kali ini kita menggunakan jenis setrika uap yang berkapasitas 20 liter. Nah mengapa kita menggunakan setrika uap? Apa sih keunggulan dari setrika uap ini? Salah satunya adalah hasilnya jelas lebih rapi, untuk bahan tidak mengkilap aliasnya dia masih natural, kemudian mudah digunakan, terus cepat, dan juga dalam misal nih kita yang pakai ada yang 20 liter, bisa ada 2 output atau 2 setrika yang bisa kita gunakan, bahkan bisa 3 setrika. Cuma kalau 3 akan boros juga sih. Tapi kalau untuk ideal biasanya 2 setrika saja udah cukup untuk membuat hasil produknya bisa cepat, dan juga isi ulang airnya nggak terlalu lama. Nah kita sedang melihat proses setrika ya, yang tadi dari kerah yang kelihatan banget masih banyak kerutan-kerutan, dan juga tadi di bagian pinggiran. Coba Mas Isum bagian ini digosok biar kita lihat tahu hasilnya kayak gitu. Nah atasnya juga bisa. Oke, bagian kerah tadi udah ya. Nah coba yang daerah sini cek lagi. Nah Nah, memang kadang terkendala di bagian setrika ini, kita harus memang merapikan supaya setrikaan kita itu juga sesuai gitu. Yang namanya bahan kadang ada yang mudah untuk ditata, ada yang susah. Nah, ini tinggal pinter-pinternya atau skill dari si tukang gosoknya atau tukang setrikanya harus bagaimana mengkondisikan bahan-bahan seperti ini. Oke Mas Isum, mungkin cukup dulu Pak ya, udah kelihatan banget rapinya gitu. Mungkin kamera bisa melihat hasilnya, sedikit rada panas, hangat ya. Nah kita lihat nih bagian kerah. Oke, mungkin seperti ini bagian kerah, terutama dari sini kelihatan udah flat, udah rapi, lurus, dan keren ya daripada yang tadi sebelumnya. Dan juga tadi sebelah sini yang kelihatan banget mengkirut. Nah ini kan udah flat ya, udah sesuai dengan yang diharapkan begitu.
kurang lebih seperti itu proses dari setrikanya. Nah, nanti kalau sudah setrika biasanya nanti akan di hanger seperti ini biar cepat kering juga, karena kalau sudah disetrika biasanya ada sedikit basah-basah gitu, makanya di hanger seperti ini supaya lebih cepat kering, apalagi dibantu dengan kipas angin. Nah, dari step ini yaitu ironing, masuk tahap berikutnya yaitu packing atau melipat. Terus ditambah juga ada aksesoris. Langsung saja kita ke tahap berikutnya yaitu packaging. Oke, sekarang kita berada di tahap finishing, yaitu untuk packaging sebuah produk. Nah, dalam proses finishing ini ada berarti 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melipat baju atau produknya, kedua yaitu pemasangan aksesoris, bisa jadi handtag atau stiker, kemudian yang ketiga yaitu memasukkan ke dalam plastik, dan terakhir membuat size itu jadikan satu biar lebih mempermudah seperti itu. Nah, mari kita lihat prosesnya kurang lebih seperti ini. Beginilah prosesnya. Tahap awal yaitu melipat badannya, karena ini gamis juga rada panjang dan juga lebar, kita tekuk seperti ini. Ada tekukan juga. Nah, di sini kayak gini karena ini lebar. Setelah itu ditekuk tengah, kemudian tekuk 1 kali lagi, dan hasilnya seperti itu. Nah, setelah hasilnya kayak gini, kita menambahkan aksesoris yaitu handtagnya dan juga tali pastinya. Memasukkannya di bagian size. Nah, di bagian size itu kan jahitannya tidak full, jadi di bagian tengah ada rongga untuk memasukkannya tali. Setelah pemasangan handtag selesai, lanjut masuk ke dalam plastik packing. Seperti ini prosesnya. Dirapikan juga biar ujung-ujungnya sesuai dengan plastik. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, rapi dan kotak ya, sesuai dengan ukuran plastik. Nah, ini yang packing yang kurang lebih seperti ini. Jadi plastiknya ukuran segini, juga produknya pun mengikuti. Jadi jangan sampai plastiknya besar tapi produknya kecil gitu. Nah, sudah Bu, berarti terima kasih. Setelah ini selesai, kita jadikan satu, misal di sini ada ukuran XL. Kelihatan ya, XL. Nah, jadikan satu ikat seperti ini supaya dalam proses pencarian size itu, misal nih satu model kayak gini XL semua gitu, jadi jangan campur, yang sehingga akan mempermudah dalam pencarian model dan size nya. Nah, di tahap produksi ini sudah selesai, tinggal setelah ini jadi pun tinggal pengiriman, mau ekspedisi lewat bebas sih, dari ekspedisi yang cepat biasa atau bahkan travel pun sebenarnya kita bisa. Oke, itu adalah alur produksi di J15 Production mulai dari awal sampai akhir. Kemudian jika dari teman-teman nih ada yang masih bingung dari step-step yang tadi saya jelaskan dari awal hingga akhir, bisa langsung komen di bawah ini. Dan barangkali nih dari teman-teman pengen produksi baju atau untuk brand kalian, bisa banget kok produksi di J15 sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari teman-teman yang inginkan. Bisa langsung hubungi admin di bawah ini. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Imam Azhari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.